kami adalah dalam hal ini memberi nilai tambah ya ketika melakukan pendampingan pada pasien dan keluarga, dan dapat bekerja sama dengan kita sehingga apapun itu keberadaan relawan sangat-sangat dibutuhkan. Kami diberikan tugas oleh UNER untuk membuat suatu pengabdian masyarakat. Saya ingin lebih optimal sehingga praktek konseling ini ada tatap muka ya. Tapi kemudian pandemi ini semakin meningkat sekarang ya, mengalami eskalasi, jadi kami memutuskan untuk bagaimanapun dengan cara apapun kita akan lewat virtual, dan saya berharap perubahan ini juga tidak mengurangi kualitas pelatihan yang bisa kita dapatkan, dan kemudian juga Ketua P3BN Dr. Urip Murtejo, spesialis bedah konsultan kepala leher. Saya appreciate dengan pelatihan saat ini karena di masa pandemik masih bisa menyelenggarakan pelatihan dan diikuti oleh kurang lebih 41 relawan insan paliatif. Ini merupakan kerjasama Penmas UNER, Penmas Departemen Psikiatri. Mudah-mudahan ini berlangsung dengan baik dan relawan paliatif bisa mengerti bagaimana cara berkomunikasi di dalam pendampingan pasien kanker, tentunya melalui pelatihan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri, Dr. Agus Ali Fauzi, PGD Palmed. Salut untuk Dr. Agustina dan timnya, dan terima kasih kepada para instruktur, serta sukses untuk peserta pelatihan ini. Semoga bisa. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen Psikiatri Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, FISCM. Instruktur bisa membawakan materi-materi ini secara interaktif, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para relawan paliatif Surabaya, begitu juga untuk para panitia yang saat ini mendampingi pelatihan ini. Selamat menjalani pelatihan, sukses selalu untuk para instruktur, untuk instalasi paliatif, serta grup P3BN. Ini adalah tujuan ya, tujuan pelayanan paliatif. Sedikit kita feedback ke belakang ya. Tujuan pelayanan paliatif itu adalah supaya pelayanan paliatif ini bisa terselenggara ya, dengan terpadu tentu. Terpadu itu ya antar lintas sektoral ya, termasuk dari gizi dan sebagainya, termasuk juga kehadiran relawan ya. Dalam tata laksana kanker di setiap jenjang pelayanan kesehatan. Jadi kalau bisa memang ya sampai puskesmas ya, sampai pada yang kecil-kecil ya, sampai pada di masyarakat gitu ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker dan keluarganya. Jangan lupa ini ya, karena inilah yang membedakan dengan bidang-bidang lain ya. Jadi kita fokus bukan hanya pada pasien, karena juga pada pasien dan keluarganya ya. Sehingga karena bagaimanapun di paliatif itu pasien kualitas hidup pasien itu sangat tergantung keluarganya. Ya, jadi kalau keluarganya ini ada masalah, pasti kualitas hidup pasien juga bermasalah. Dan kita hadir di situ di dalam mendampingi pasien, pasti juga berkomunikasi dengan keluarganya. Ya, jadi tujuan paliatif itu pasti untuk dua, ya, kualitas hidup pasien kanker dan keluarganya. Jadi ini prinsip pelayanan paliatif pasien kanker. Nah, karena pelayanan paliatif yang demikian itulah yang sangat kompleks, sehingga
Kenapa kemudian tim paliatif ini membutuhkan keterlibatan dari ibu bapak sekalian. Jadi tim perawatan paliatif ini banyak ya Bu ya. Nah, salah satunya lihat di kolom bawah adalah relawan. Apa yang perlu dilakukan? Kemudian kompetensi. Nah, ini yang mungkin ya harus selalu diingat. Apa sih kompetensi relawan di dalam pendampingan penderita paliatif ya? Kompetensi itu artinya sejauh mana yang dibolehkan, sejauh mana yang dibutuhkan ya, itu kompetensi ya. Pertama, ya, kalau bisa tuh kami berharap relawan mampu memberikan dukungan, pendampingan yang menenangkan ya. Terus kemudian memberi ketenangan ya, kehangatan. Nah, melalui apa? Komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Jadi sifat komunikasinya itu bersifat terapeutik, artinya bersifat ikut membantu pengobatan pasien, ikut membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Materi, itu yang kita harap. Pemahaman dasar-dasar dan orientasi konseling yang akan dibawakan oleh Dr. Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Sejatinya, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah. Yang memberi disebut konselor, yang diberi disebut klien, atau sering juga disebut konseli. Ujungnya, diharapkan masalah yang dihadapi oleh klien dapat teratasi. Ternyata konselor itu ada beberapa tingkatan, Bapak Ibu. Mulai yang konselor profesional yang mengalami suatu pendidikan dan mempunyai sertifikasi resmi dari suatu institusi, seperti contohnya kami ini psikiater atau psikolog begitu ya. Tapi juga ada konselor yang tidak melalui pendidikan, tapi pelatihan-pelatihan, misalnya pekerja sosial. Jadi orang-orang ini diberi latihan khusus terhadap suatu keterampilan konseling sehingga dapat digunakan dalam pekerjaan mereka. Dan salah satu lagi bentuknya konselor itu relawan. Jadi diberi pelatihan-pelatihan untuk mampu menjalankan tugas relawannya dengan cara yang lebih terarah seperti itu, tidak hanya bicara dan memberikan nasihat. Jangan lupa senantiasa mampu mendengarkan secara aktif dengan memakai telinga untuk menangkap stimulus yang diberikan oleh klien atau kata-kata klien, mata untuk memfokuskan perhatian, kemudian menyediakan diri untuk mendengarkan sampai selesai, dan menghormati klien senantiasa. Sehingga demikian kita dapat menangkap apa sih yang sebetulnya dirasakan oleh klien dari dasar hatinya. Penyampaian materi tentang etika konseling yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Marlina Setiawati Mahajudin, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Itu adalah rambu-rambu yang secara filosofis mengatur kita untuk menjadi orang yang berperilaku baik di paliatif supaya berperilaku baik dan berdasarkan lebih ke arah perkembangan moral dan kemartabatan. Jadi di sini ada hubungan moral, etik, dan value. Kita bisa melihat bahwa relawan itu yang kita asuh selama ini mempunyai mental health professional. Kita menuju ke arah profesi mereka. Kita melihat adalah contohlah hubungan dokter dengan pasien. Jadi karena ini konselor relawan di paliatif, maka kita ngintip-ngintip aja kelakuan dokter dan pasien karena di situ ada etiknya. Satu contoh, kita melihat
ada pasien yang menjengkelkan. Dia punya hak untuk menolak, itu namanya otonomi penderita. Jadi diantaranya juga konselor harus tahu, nggak boleh ingkar janji. Jangan jadi menteri penerangan cerita-cerita. Juga jangan konflik kepentingan. Aku bela ini karena dia kasih uangnya lebih banyak. Duh, emangnya dibayar apa? Juga hindari peran ganda. Peran ganda itu satu contoh. Saya punya sekolah autis. Dah liburan, guru-guru saya kok jadi babysitter. Hati-hati ibu bapak, ada undang-undang yang keluar demi perawatan paliatif ini ya. Apapun namanya medical ethics, haknya seseorang pasien namanya otonomi, kita harus lebih menguntungkan orang lain, tidak boleh merugikan, harus kerahasiaan, harus truth telling, veracity, dan harus adil. Itu semua saban hari kan kita olah di paliatif, tetapi ingat semua ini adalah untuk kemanusiaan. Tentang manajemen dan teknik konseling. Ya, untuk materi ini akan dibawakan oleh Dr. Sucipto, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu konseling ya, proses dialog antara konselor dengan klien yang bertujuan memberi informasi yang jelas dan dapat dimengerti klien atau pasien. Disinilah butuhnya ya, konselor memberi informasi, waktunya, perhatian, dan keahliannya untuk membantu klien itu mempelajari keadaan dirinya. Karena kadang-kadang orang itu nggak ngerti dirinya siapa, itu nggak tahu. Ya. Termasuk mengenali dan melakukan pemecahan masalah terhadap keterbatasan yang ada di dalam dirinya itu. Itu per definisi ya. Kalau tujuannya, ya pasien bisa berpikir tentang masalahnya sendiri, sehingga tumbuh pengertian yang lebih baik terhadap penyebab masalah. Kemudian pasien mempunyai inisiatif dalam memecahkan masalah, jadi nggak tergantung pada orang lain, nggak diatur orang lain. Ya, berikutnya adalah tindakan yang diambil itu merupakan keputusan pasien, meskipun bisa saja konselor sebagai pengarah. Ya. Hasil yang diambil dalam konseling adalah pilihan pasien, bukan paksaan atau nasihat. Kalau kita lihat jenis konseling, di sini ada beberapa macam. Tuan B. Seorang laki-laki berusia 70 tahun, pensiunan BUMN. Beliau mempunyai 4 orang anak, istrinya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Sebagai seorang relawan paliatif, apa saja kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mendampingi Tuan B, dan langkah persiapan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Menurut pendapat saya, memberi pemahaman kalau kemungkinan anaknya pun punya permasalahan tertentu. Kalau masalah menunda-nunda pernikahannya, kenapa itu yang harus digali dulu. Untuk beberapa saat ke depan itu dikatakan konseling online. Cuma konseling online untuk masyarakat Indonesia itu tidaklah semudah kita melakukan konseling tatap muka. Di samping itu, dari sisi legalnya memang banyak aspek yang harus kita perhatikan berkaitan dengan membenar rapot dengan cara bagaimana, pakai empati, membuat salam, perkenalan, tanyakan identitas. Kemudian beri situasi yang nyaman, terus menjaga kerahasiaan. Ini harap disampaikan supaya pasien bisa mengutarakan apa yang ada di dalam isi hatinya dengan penuh kebebasan. Kemudian pada tahapan inti kita menyambut pasien, terus membahas apa masalahnya. Kemudian bantu menetapkan pilihan dan mengingatkan hal-hal yang penting. Nah, ini kalau sudah baru
menutup pertemuan. Nah, saat menutup pertemuan, buat penilaian efektivitas dari konseling itu, kemudian buat kesimpulan, dan akhiri konseling, tentunya seizin menurut klien. saya yang perlu kita perhatikan sebagai seorang relawan, pelajari kasusnya terlebih dahulu, kenali kasusnya, sehingga pada waktu kita berhadapan dengan pasien, dengan penderita, itu kita sudah punya bekal bahwa perlu pendalaman yang lebih mendalam juga dari emotional reaction Elizabeth Kubler-Ross. Jadi pasien-pasien itu pasti mempunyai reaksi emosional yang berbeda. Jadi tadi dalam proses role play dilakukan penilaian terhadap relawan yang telah berani mencoba sebagai konselor. Hasilnya cukup baik, dokter. Untuk sikap empati hampir seluruhnya atau sebanyak 80,8% telah menunjukkan empati dalam berperan sebagai konselor. Kemudian memberikan situasi yang nyaman. 7,7 sudah melakukan dengan sempurna atau berskor 2. Ada 34,6 yang belum memperhatikan untuk bisa memberikan kenyamanan pada klien ketika menjalankan konseling. Cukup membanggakan ya, kami sebagai instruktur juga senang kalau sudah banyak yang lebih bisa menerapkannya ya. Ada satu yang harus perlu di-keep, jangan terlalu lebih dulu memberi nasihat. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada seluruh peserta yang dengan setia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dari hari pertama sampai hari ketiga. Nilai rata-rata terlebih dahulu ya, dari 23 peserta yang mengisi post-test, menghasilkan nilai rata-rata yang sangat baik. Nilai rata-rata untuk post-test adalah 85, dokter dan prof. Kita perlu bangga. Artinya peserta mengikuti dengan baik jalannya pelatihan kita sampai sejauh ini. Kalau saya umumkan untuk nilai tertinggi adalah 100. Keren sekali ya, nilai tertingginya 100, betul semua berarti, seluruh jawaban post-testnya diraih oleh Dr. Rosida, STPMP. Untuk kami relawan, dan saya mewakili seluruh relawan, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh instruktur, dan sesuai harapan kami bahwa acara semacam ini akan bisa berlangsung terus. Jadi mudah-mudahan apa yang kita berikan selama 3 minggu ini, 3 kali ya, berturut-turut bisa ada sesuatu yang lebih bermanfaat, terutama untuk pasien dan keluarga yang kita dampingi nanti ya. Sampai ketemu lagi di tindak lanjut ya, tindak lanjut acara ini.